Nah, business owner ini adalah kelanjutan dari yang pertama tadi. Ya, yang pertama tadi kan saya katakan 10%, 10% ya dari klien kami kebanyakan mereka bisnis baru mulai gitu ya. Ya, mulai dari UMKM sampai dengan pabrik gitu loh. Baru mulai. Boleh katakan 3 tahun, 4 tahun, boleh mereka katakan baru mulai gitu. Dan mereka bingung, aduh, persaingannya ketat sekali, gimana cara memenangkan pasar. Itu sudah saya bahas di sesi pertama ya tadi. Sekarang saya lanjut ya, sesi yang kedua. Nah, begini, tadi 10% dari klien kami bisnisnya baru, oke? Nah, yang kedua ini saya ceritakan 90%. Berapa bisnis owner? 90% bisnis dari klien yang kami tangani ya, itu bisnisnya sakit. Nah, sakit. Kalau orang sakit panggil dokter gitu kan ya. Tapi kalau bisnisnya sakit, panggil dokter marketing. Nah, itulah kami berada. Jadi kami konsultan bisnis, bisnis marketing dan perusahaan, ya, yang spesialisasi menangani bisnis sakit. Seperti itu. Apa tuh sakit? Bisnisnya stagnan, omsetnya begitu aja. Kalau omsetnya 10M ya 10M aja, turun naik lagi mentok, gitu. Atau biasanya menurun. Nah, menurun begini. Waduh bahaya tuh. Jangan sampai di bawah break even ya. Nah, itu bisnis yang sakit. Kalau udah begitu, ownernya ketar-ketir, bingung. Semua cara udah dipakai, yang strategi apapun, promosi apapun, ya, yang digital, wah semua dipakai. Tapi tidak berubah, omsetnya tidak berubah, bahkan omsetnya menurun. Masa omsetnya menurun. Nah, itu mereka panggil kami. Nah, sekarang kiat-kiatnya bagaimana? Kami menangani yang bisnis perusahaan-perusahaan yang omsetnya menurun itu tadi. Nah, biasanya kami tanya kepada mereka, para klien, sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun mereka berdiri? Jangan kaget bisnis owner ya. Ya, ada yang berdiri tahun 90. Berapa itu? Sekarang tahun berapa? 2022. Sudah 32 tahun berdiri. Ya. Jadi ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun berdiri. Bahkan ada pabrik udang lagi. Pabrik kerupuk udang yang terbesar di Indonesia itu ada di Jawa Timur. Mereka datang khusus ke Jakarta mau ketemu dengan kami. Karena apa? Karena mereka sudah go public, ya, omsetnya sudah ke arah triliun, tapi tetap aja omsetnya turun. Gitu. Oke, pertanyaan dari business owner, tolong dong coach dibagi tips-tipsnya seperti apa. Oke, saya akan bagikan. Pertama saya akan tanya, sudah berapa lama bisnisnya berdiri? Ya, berapa tahun? Karena apa? Karena pertama itu saya mau tahu business life cycle-nya seperti apa, atau product life cycle-nya seperti apa. Jadi business life cycle-nya dulu, ya, baru product life cycle. Biasanya, contohnya pabrik udang tadi, mereka punya, jangan kaget ya business owner, mereka punya produk itu itemnya ada 100 item. Berapa? 100 macam. Yang turun itu 50 macam. Nah, pasti saya tanya, sekarang ngomong tentang produk. Dari yang 50 produk yang turun itu tadi, saya ingin tahu grafiknya 3 tahun terakhir seperti apa. Nah, mereka kasih grafiknya ini. Jadi main data, business owner, marketing selalu main data. Nah, setelah saya lihat data tersebut, saya lihat ada keganjilan. Misalnya 3 tahun terakhir saya sebut ya, kenapa kok 2 tahun terakhir kok menurun? Nah, penyebabnya macam-macam nih business owner. Ya, oke, saya lanjut aja. Secara umum saya lihat grafiknya dulu. Jadi kalau misalnya business owner tertarik, udah saya kasih tips pun tapi tetap bingung, tetap manggil saya, enggak apa-apa. Siapkan data terakhir aja. Nah, dari data tersebut saya akan lihat. Kesalahannya itu gampang sebenarnya. Salah atau kurang di internal ya, atau salah atau kurang di eksternalnya. Kalau internal itu apa bisa sebenarnya? Ada yang meleset, atau ada yang salah, atau ada yang kurang di organisasinya. Apakah sales divisi, ya, apakah marketing divisi, gitu. Itu internalnya. Wah, itu macam-macam business owner. Itu KPI-nya tuh saya ukur, akan saya selidiki lebih jauh tuh macam-macam. Ya, apakah call efektifnya menurun? Call efektifnya menurun? Atau call efektif tidak menurun, tapi selling out-nya menurun? Gitu. Nah, kalau udah ngomong selling out, ini sudah faktor kedua. Tadi kan internal, sekarang yang eksternal.
what happened in the external market. External, that means in the market, outside market, Indonesian market especially. So we have to analyze, we have to observe, yeah, what's really happening in the Indonesian market, especially the fast moving consumer good atau apapun produk yang business owner akan tanyakan kepada kami. Biasanya apa business owner? Biasanya loh ya, biasanya ini yang eksternal, yang market tadi, biasanya ada pemain-pemain baru. Ada apa? Ada new player, kompetitor baru, industri-industri baru dan sebagainya. Pasti ada di situ. Nah, kalau sudah internalnya udah tahu, terus diapain coach? Tanya lagi ke saya, mau diapain? Ya, kita inspeksi dulu salahnya di mana? Di divisi salesnya atau marketingnya. Itu yang dibetulin. Ini panjang ceritanya. Saya akan bahas lain kali. Sekarang saya bahas yang di eksternal aja, yaitu yang di market sendiri. Peta persaingan pasarnya berubah. Kenapa? Karena ada new player, ada kompetitor baru dan sebagainya. Bisa jadi produk produk klien kami tersebut ada yang kalah di harga, kalah di produk, kalah di promosi, kalah di people-nya, kalah di distribusi, macam-macam. Then we have to observe, ya, we have to analyze, and then we have to conclude. Kita mesti menyimpulkan. Akhirnya itu namanya tahap apa? Observasi. Kan namanya dokter marketing, sebagai dokter. Jadi sakitnya apa? Oh, saya batuk, pilek. Oh, ternyata flu. Gitu loh, besok. Sebenarnya gampang sekali buat kami. Dan untuk itulah, jangan kaget besok, kami sudah menangani hampir 130, persisnya 135 atau 136. Waktu berjalan terus. Ya, sejak Covid makin deres kami, karena makin banyak perusahaan yang sakit. Apalagi business owner sekarang udah mau masuk stagflasi, stagnan dan inflasi, pelambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Makin banyak bisnis yang turun. Jadi kesimpulannya business owner, jika business owner omsetnya stagnan, menurun dan sebagainya, saya tidak tahu apakah internal, apakah eksternal seperti tadi. Nah, tentu harus ditangani segera. Jangan didiamkan, ya. Banyak pengalaman ya, sudah banyak klien manggil kami, sudah tahu penyakitnya, tapi sudah diem aja, tidak bergerak, diem. Saya bingung, saya tanyain gimana jadi pakai jasa kami, nggak diem aja. Setengah tahun kemudian, 9 bulan kemudian manggil saya, iya deh coach, tanganin. Ketika kami datang, saya bilang, waduh telat, it's too late. Soalnya peta persaingannya udah acak-adut ya. Jadi level trust-nya customer udah di bawah banget, distribusinya udah ditolak banget dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai terjadi di bisnis para business owner sekalian. Demikian tips dari saya. Itu membahas yang tentang bisnis stagnan, sakit tadi, yang 90% tadi ya, internal, eksternal, dan kira-kira actionnya seperti apa. Saya rasa itu aja dulu, business owner. Kalau business owner ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bahas, ya, silakan bisa klik di link ya di bio IG di atas ya. Nanti Anda akan masuk ke website. Anda bisa lihat 130 perusahaan apa aja yang sudah kami tangani. Anda bisa lihat mana yang sakit, mana yang stagnan dan sebagainya. Anda bisa langsung tanya di sana. Bisa juga klik ada tombol chat yang warna hijau. Klik aja. Nanti akan nyambung ke tim kami. Kami pasti akan jawab pertanyaan Anda secara gratis. Sekali lagi, secara gratis. Silahkan konsultasikan masalah bisnis owner apapun. Mau itu bisnis baru atau bisnis turun, konsultasikan. Kami akan menjawab pertanyaan secara gratis. Ya, kalau orang sakit, panggil dokter. Tapi kalau bisnis yang sakit, panggil dokter marketing. Oke, kami dokter marketing. Saya Steve Hadikdo. Kami siap melayani Anda dengan para tim-tim kami. Oke, sampai jumpa. Bye.